Bab 4681 sampai bab 4682. Rambut indah Lu Shenghe berkibar di udara. Sifat suci melahap tirani yang mengalir di sekujur tubuhnya, bersama dengan kekuatan suci sistem melahap, menciptakan badai yang melahap. Dengan keras, dia memecahkan semacam warisan teknik tubuh tingkat ketiga, dan kecepatannya melonjak ke tingkat langit dan bumi peringkat kedua. Melahap badai, menyapu dunia, karena tidak ada keuntungan dalam kekuatan jiwa, maka gunakan Ekaristi untuk mendapatkan keuntungan. Ekaristi Devouring adalah salah satu dari 12. Dikombinasikan dengan sumber sistem melahap, tubuh suci melahap Lu Shenghe benar-benar lebih kuat dari 12 tubuh suci lainnya. Qin Chen tetap tidak bergerak, sepertinya menunggu suara lewat. Hati bangga Lu Shenghe kesal. Boom, dia tampaknya telah berubah menjadi dewa iblis yang melahap, tak terkalahkan di dunia, menyerap semua energi suci dunia sekitarnya, dan meledak ke arah Qin Chen. Qin Chen tampak acuh tak acuh, tubuh suci yin yang meletus, dan kesucian yin yang hitam dan putih menyembur keluar dari daging dan darah Qin Chen seperti air pasang. Untuk sesaat, Lu Shenghe merasa seolah-olah telah menabrak gunung yang tidak dapat diatasi. Sebaliknya, dirinya sendiri yang merasa seolah-olah seluruh tubuhnya akan hancur. Murid-muridnya berkontraksi, melihat Qin Chen yang perkasa di depannya. Dia terkejut lagi, tuan bela diri fisik suci, dia bisa melihat bahwa Qin Chen memiliki fisik suci yin yang juga merupakan 12 fisik suci. Namun, bahkan 12 orang suci bukanlah tandingannya. Namun, tubuh suci yin yang Qin Chen bukanlah tubuh suci yin yang biasa. Setelah periode penyempurnaan ini, kesucian dalam tubuh suci Qin Chen telah melampaui 3 kHz, mencapai ranah 3210 Hz. Terlebih lagi, tubuh suci Qin Chen telah dipromosikan dan diperkuat oleh seni pemurnian tubuh menelan dewa. Sesaat sebelum Qin Chen mengeluarkan tubuh suci yin yang, hati Lu Shenghe terasa seperti gempa berkekuatan 8 SR. Ledakan itu seperti pukulan dewa roh raksasa, mengenai Lu Shenghe dari ketinggian tinggi ke tanah, darah mengalir dari mulutnya. Bagaimana mungkin seseorang mempraktekkan baik jiwa maupun Ekaristi? Hal yang paling menakutkan adalah, dan membuat keduanya sangat kuat, Lu Shenghe naik ke posisi orang suci penelan surga dan bertemu banyak musuh. Tapi dia belum pernah bertemu orang seperti Qin Chen. Dia dan Qixi sama-sama orang suci. Meskipun keduanya bukan saudara perempuan, mereka memiliki hubungan dekat. Sekarang, Lu Shenghe tahu bahwa Qixi benar-benar mati dengan pantas. Monster macam apa ini? Ini keterlaluan. Menekan kengerian di hatinya, Lu Shenghe untuk sementara menyesuaikan mentalitasnya. Saat Qin Chen menebasnya dengan pisau, Lu Shenghe tiba-tiba mengeluarkan tas emas berkilauan dan membombardir Qin Chen. Mata Qin Chen menyipit. Harta suci Xiantian, Yuzi nomor 36, tas kompresi. Deskripsi tas kompresi di Zhonghuang Qishu adalah bahwa cahaya keemasan bersinar seperti mulut ajaib. Pada saat ini, tas kompresi bergegas menuju Qin Chen, benar-benar seperti iblis, membuka mulutnya yang berdarah. Hanya sesaat, Qin Chen merasakan kemampuan kompresi yang mengerikan dari tas kompresi. Bahkan energi saber yang dia tebas dengan cepat dikompresi, hingga akhirnya ditekan hingga tidak ada lagi. Melihat kantong kompresi akan mengompres sendiri. Dengan jentikan tangannya, Qin Chen melemparkan bola kejut ke arah Lu Shenghe. Pada saat yang sama, badai misterius terjadi. Ledakan badai menendang langsung ke dalam kantong kompresi, tetapi masih dengan cepat dikompresi menjadi bola gas. Tapi Qin Chen mengambil kesempatan ini untuk sementara melarikan diri dari kantong kompresi. Tapi Lu Shenghe sudah terkena sinar bius dari bola bius. Dia terhuyung-huyung seperti sedang mabuk. Meski bola bius berada di peringkat belakang tas kompresi di bawaan Sein Baolu. Namun, peringkat ini tidak bisa menentukan segalanya.
Sama seperti saat ini, Qin Chen dapat menyingkirkan sementara tas kompresi, tetapi Lu Shengche tidak dapat mengabaikan bola bius. Selain itu, ini adalah pertama kalinya Qin Chen menggunakan harta karun suci Xiantian di depan umum. Alasan melakukan ini adalah karena Qin Chen tidak lagi sama seperti sebelumnya, dia sudah memiliki kekuatan yang sangat kuat. Poin kedua adalah bahwa bola bius adalah harta bawaan Zhong Yao. Bukan rahasia lagi bahwa Zhong Yao mati di tangannya. Sedikit analisis menunjukkan bahwa bola bius pasti jatuh ke tangan Qin Chen. Poin ketiga adalah bahwa kantong kompresi sangat sulit untuk ditangani. Cara terbaik untuk menangani harta karun suci Xiantian adalah dengan menggunakan harta karun suci Xiantian. Memanfaatkan suara jalan, dia terpengaruh oleh cahaya yang memusingkan. Qin Chen naik ke langit, tapi Lu Shenghe sebenarnya bukan orang biasa. Dia jelas pusing sampai tidak bisa mengendalikan dirinya, tapi dia masih bereaksi dengan cepat. Dengan keras, paus naga purba tiba-tiba muncul satu demi satu di belakangnya. Mengaum, saat paus naga purba meraung, tanah berguncang dan pegunungan berguncang, bahkan bola bius pun terguncang. Seni sakral seperti itu jelas tidak umum, seni suci mutlak surga, gambar 10.000 paus. Mata Qin Chen menyipit, meskipun dia belum pernah melihat kekuatan peta 10.000 paus, dia telah melihat kekuatan seni suci mutlak surgawi nol kekacauan kosong. Tidak ada yang lemah dalam seni suci surgawi. Saat ini, Lu Shengche memadatkan lebih dari 5.000 paus naga purba. Apa konsep ini? Gunung-gunung ada di mana-mana dan semuanya dipenuhi dengan paus naga purba. Erangan paus yang mengejutkan itu sangat mengejutkan. Menderita kekuatan paus naga purba, Lu Shengche benar-benar terbangun dari keadaan pusing. Saat ini, dia seperti penguasa paus naga, dengan momentum tak terbatas. Bunuh! Lu Shenghe berteriak seperti guntur. Lebih dari 5.000 paus naga purba bergegas menuju Qin Chen dengan ganas di bawah gelombangnya. Kekosongan bergetar, dan ruang hancur. Gambar itu mengejutkan dan membuat kulit kepala mati rasa. Mata Lu Shenghe setajam pisau. Saya menggunakan kekuatan jiwa. Anda bisa melawan. Saya menggunakan tubuh suci. Anda masih bisa melawan. Bahkan harta suci bawaan, Anda juga memilikinya. Maka, Anda pasti tidak memiliki cara lain, seni suci surga mutlak, bukan? Bagaimanapun, langit adalah ujung langit, yang berarti itu adalah seni suci yang hampir punah. Jika bukan karena latar belakang sejarah yang mendalam dari klan Tuntian, mustahil baginya untuk menguasai Wan Jingtu. Boom! Qin Chen menjejakkan kakinya ke dalam kehampaan. Kekuatan yang kuat dari bintang-bintang berguling di bawah kaki seperti gelombang yang tak terbatas, secara bertahap menyebar ke dalam kumpulan bintang, dan langit dipenuhi dengan cahaya bintang. Galaksi besar seni suci mutlak surga, Lu Shengke benar-benar mematahkan pertahanannya kali ini, dan wajahnya yang cantik penuh dengan ketidakpercayaan. Mengapa semua keuntungan saya hilang saat ini? Apakah Anda dikirim oleh Tuhan untuk menghukum saya? Ambisi Rao Yi Lu Shenghe menjadi gila saat ini. Boom! Wan Jingtu bertabrakan dengan galaksi besar, langit runtuh dan bumi hancur, dan tabrakan dua seni suci surgawi itu seperti akhir dunia. Namun, Qin Chen memiliki lebih dari sekadar galaksi besar. Dia juga memiliki peta kulit batu, metode rahasia akar spiritual untuk memperkuat tubuhnya dan metode rahasia payung langit dan bumi. Pada saat ini, pola binatang batu besar mengelilingi Qin Chen. Mata dominan Qin Chen terkunci pada Lu Shengche, dan dia tiba-tiba mempercepat, menggunakan si jitu untuk melawan Wan Jingtu, dan melompat. Dua unicorn suci berwarna merah darah terbang keluar dari Bloodthirsty Demon Blade. Otot dan garis seluruh tubuh Qin Chen gelisah, dan kekuatan suci melonjak seperti raungan, dan raungan bergema. Untukku, berlututlah, dari bilah sihir yang haus darah, dua pisau langit raksasa keluar. Ekor pisau langit saling terhubung,
sifat antara langit dan bumi diekstraksi, dan suara gemuruh itu menghancurkan bumi. Pembunuhan alam, 2 kali lipat, di mata ngeri Lu Shenghe. Pembantaian alami ganda menebas dengan momentum yang tak tertandingi, cahaya biru tua menyilaukan. Ledakan keras itu mengejutkan, dan Lu Shengqi dengan cepat mengeluarkan relik pertahanan. Wajah emas besar berdiri di depannya seperti perisai. Pada saat yang sama, gelombang emas yang terus-menerus, seperti gunung yang tidak rata, membentuk bungkusan tebal untuk melindunginya. Aura yang melonjak bukan lagi kekuatan petapa agung, tapi kekuatan petapa macan. Ini adalah peninggalan seperti harimau yang sangat berharga dan sakral. Gunung Emas Mian ini adalah hadiah yang diberikan oleh Patriark Tuntian ketika Lu Shenghe menjadi orang suci menelan. Di klan Tuntian, itu telah diwariskan selama ribuan tahun. Bahkan tetua senior klan Tuntian seperti Ran Zhaosu tidak tahu bahwa Lu Shenghe memiliki artefak suci harimau. Boom, tebasan alami ganda menghantam Gunung Jinmian, dan Gunung Jinmian meletus dengan cahaya keemasan. Kecemerlangan yang menyilaukan mencoba merobek pisau tukang daging sampai hancur. Mata Qin Chen liar, dan medan alam menyebar, menjarah dunia dan alam, termasuk dunia tempat Gunung Jinmian berada. Ini belum selesai, aspek Dharma tertinggi yang agung dan mengerikan melonjak di belakang Qin Chen. Ketika sosok raksasa dan tak tertandingi itu tercermin di mata Lu Shenghe, ekspresi Lu Shenghe berubah kaget, seolah melihat hantu. Boom, pedang iblis yang haus darah menebas dengan keras, dan itu sangat menindas hingga kaki Lu Shenghe bengkok. Mengikuti teriakan keras Qin Chen, cahaya tertinggi tak terbatas terpancar dari gambar Dharma tertinggi, yang tak tertandingi, yang membuat orang gemetar di sekujur tubuh dan menjadi pucat karena takjub. Dengan keras, Lu Shenghe tidak bisa menopang dirinya sendiri, dan jatuh berlutut di tanah. Apakah rasanya gagal-gagal? Qin Chen mencibir. Pipi Lu Shenghe yang bersih dan putih langsung memerah, yang disebabkan karena terlalu bersemangat. Antara dunia sekitarnya, ada keheningan, ditambang Niu Shou, Ran Zhaosu dan yang lainnya merasakan gelombang besar di hati mereka dan tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Tidak apa-apa jika mereka tidak melihat kekuatan Guo Luseng, yang terpenting adalah mereka semua melihat kekuatan Guo Luseng dengan mata kepala sendiri. Sapu ketiga Zhongsheng bersama-sama bunuh Ran Zhaosu. Terlebih lagi, pada saat itu, Lu Shenghe belum menggunakan begitu banyak kartu hall, baik harta suci bawaan maupun sihir suci surga. Sekarang bahkan relik suci harimau digunakan untuk menyelamatkan hidupnya, dia terpaksa berlutut. Orang suci yang agung dari klan Tuntian, terpaksa berlutut hari ini. Ini tidak diragukan lagi merupakan tamparan keras di wajah klan Tuntian. Aku ingat, dia hanya orang bijak kecil, kan? Seseorang mengatakan ini, membuat sekeliling semakin tercengang. Ya, dia hanya orang suci kecil macam apa ini? Ledakan sebaliknya, para pejuang dari kelompok Black Mountain, Jin Yun, dan Red Snake langsung bersorak setelah shock. Su Yuelong menatap Qin Chen dengan kaget, kulit kepalanya mati rasa. Dia melihat metode Lu Shenghe barusan, dia bahkan meragukannya. Bukankah dia bahkan lawannya? Monster, Su Yuelong tidak bisa menahan fitnah di dalam hatinya. Tao Tao, aku sangat menantikannya. Jiang Chengyu tersenyum. Apa yang kamu harapkan? Penampilan luar biasa seperti apa yang kamu harapkan dia miliki di 8 sekolah wacana? Jiang Chengyu berpikir dalam hati, jika adegan kekalahan Qin Chen atas Lu Shenghe muncul di 8 sekolah wacana hari ini, saya khawatir bahkan orang-orang di Beijiatang akan terkejut, bukan? Buka formasi suci, Lu Shenghe terdiam sesaat, lalu tiba-tiba memerintahkan. Kulit Ran Zhaosu berubah, benar-benar terbuka. Meskipun dia tahu bahwa formasi suci pelindung tidak dapat menghentikan musuh, tidak mungkin membuka formasi suci untuk membiarkan musuh masuk, bukan? Ku bilang,
buka formasi suci, Lu Shenghe menatap Ran Zhaosu dengan sepasang mata yang menakutkan. Baginya hari ini, itu adalah rasa malu dan penghinaan yang luar biasa. Namun, dia bukan prajurit kecil. Kata-kata yang diucapkan adalah air yang dicurahkan, jadi Anda harus mengakuinya. Buka susunan suci, bersiaplah untuk bertarung. Ran Zhaosu merasakan suasana membunuh Lu Shenghe, dan dia tidak berani memprovokasi dia lagi, jadi dia segera membuka susunan suci pelindung. Membunuh Su Yuelong berteriak keras, bergegas ke tempat pertama, dan langsung pergi ke Ran Zhaosu. Qin Chen juga tidak terlibat dengan Lu Shenghe. Wanita ini memiliki artefak suci harimau di tangannya. Jika saya ingin membunuhnya, saya khawatir saya harus menggunakan kebenaran Dao. Namun, kebenaran Dao tidak sebanding dengan harta suci bawaan. Qin Chen belum bisa mengungkapkannya di depan umum. Terlebih lagi, suara jalan ini hanya 95.000 poin jika diubah menjadi kekuatan suci. Benar-benar tidak ada gunanya berusaha keras untuk membunuhnya. Memegang pedang iblis haus darah, Qin Chen segera bergegas ke tambang Niu Shou dan mulai membunuh. Itu benar-benar kekuatan ilahi yang baru saja diungkapkan Qin Chen, benar-benar mengejutkan. Untuk sementara, hampir tidak ada yang berani mengincar Qin Chen. Loyu Sage Agung, kamu harus bergerak. Ran Zhaosu juga sedang terjerat oleh Su Yuelong saat ini, merasa sangat tidak nyaman. Melihat Qin Chen tak terbendung, sejumlah besar klan Tuntian jatuh ke genangan darah, dan transmisi suara Ran Zhaosu masuk jauh ke dalam pembuluh darah tambang. Luo Yue, Qin Chen mengerutkan kening. Meskipun Ran Zhaosu menggunakan kekuatan suci untuk mengirimkan suara, tapi Qin Chen sangat dekat, dan transmisi suaranya disadap oleh Tian Ting dari Qin Chen. Klan Haoyu memiliki total bulan April, yang diwariskan dari generasi ke generasi. Luo Yue adalah salah satunya, kekuatannya jauh di atas Xuan Yue dan Qi Yue. Yang paling penting adalah informasi orang dalam yang didapat Qin Chen setelah menjadi wakil presiden. Orang bijak agung yang duduk di sisi pengadilan pertempuran Dewa Kaisar adalah Luo Yue. Meskipun aturan di medan perang junior adalah bahwa Sage Agung tidak diizinkan untuk mengambil tindakan, itu tidak berarti bahwa tidak ada Sage Agung yang memimpin. Lagi pula, jika satu pihak melanggar aturan dan meminta Sage Agung untuk mengambil tindakan, jika pihak lain tidak memiliki Sage Agung untuk menyelesaikannya, kerugiannya akan sangat besar. Siapa yang akan pulih? Luo Yue, di tambang Niu Shou, Qin Chen tidak tahu apakah itu benar atau tidak, tetapi dia merasakan hatinya menggantung saat ini. Jika Luo Yue benar-benar putus asa dan bersikeras untuk bergerak, siapa yang bisa menghentikannya? Dan di kedalaman Vena, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Ran Zhaosu. Luo Yue sebenarnya telah duduk di sini selama ini. Namun, Luo Yue tidak memiliki ide untuk bergerak. Lagi pula, jika dia melanggar kesepakatan di medan perang utama, pertama-tama dia akan menjadi orang yang mengingkari janjinya. Pada saat yang sama, 100 keluarga pasti tidak akan membiarkannya pergi. Yang terpenting, dia tidak berpikir dia perlu melakukannya sendiri. Lagi pula, bahkan Lu Shenghe datang sendiri. Luo Yue, sebagai Sage Agung dari klan Haoyu, juga cukup mengenali saintes dari klan Tuntian ini. Sedemikian rupa sehingga ketika pertempuran dimulai, Luo Yue tidak memperhatikan sama sekali. Sampai dia dikejutkan oleh transmisi suara Ran Zhaosu. Sekilas, dia melihat bahwa tambang Niu Shou sudah dalam kekacauan. Terutama ketika dia melihat Qin Chen yang tak terbendung, dia tidak hanya mengerutkan kening. Kemudian saya melihat Lu Shenghe berlumuran darah. Lihatlah Qin Chen yang tak tertandingi dalam seni bela diri. Kontrasnya sangat mencolok, jantungnya berdetak kencang. Bahkan Lu Shenghe dikalahkan olehnya. Luo Yue tidak percaya. Itu adalah Santo dari klan Tuntian, bersambung.